Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah Waalaikumsalam hadir warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz Muhammad Khairul Anam yang pagi hari ini akan melanjutkan pembelajaran tahsin bagi kita semua, keluarga besar SMA 1 Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan. Alhamdulillah silaturahmi kita tetap berjalan. Di tadi peserta seperti eh, bu- hari Kamis kemarin ada dari guru, staf PTK, ada perwakilan komite tadi Pak Ausman Munir dan ada kelihatannya siswa yang belum tak ada ini. Mungkin nanti ada yang mungkin bergabung insya Allah. Dari eskul mengaji atau eskul membaca Al-Quran di SMA 1 Kuala Pembuang. Walaupun tidak banyak, tapi ekskulnya masih bisa berjalan dengan eksis. Pak Ustadz, disilahkan untuk menyingkat waktu untuk melanjutkan, memulai belajar hari ini, pembelajaran tahsin sesuai dengan jadwal silabus yang Pak Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan semua kami diperlancar untuk menerima diridhoi Allah, untuk dimudahkan. Insya Allah, mohon izin, mohon doanya juga untuk kami semua di sini. Silahkan monggo Pak Amin. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, para so'imin dan so'imat, ya mudah-mudahan puasa kita yang telah kita jalani, yang sedang kita jalani, dan mudah-mudahan hingga sebulan penuh kelak akan mendapat ridhonya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seperti yang kemarin kita sampaikan bahwa kita memiliki komitmen terhadap Al-Quran, berangkat dari keyakinan ya bahwa Al-Quran itu inherent, absolut kebenarannya, sehingga kita harus menerimanya dengan semangat sami'na wa ata'na. Yang kedua yaitu mempelajarinya. Nah, belajar ini tahapan-tahapan, mulai dari pengenalan tentang makharijil huruf, sifat-sifat huruf sampai fasoha, hingga nanti sampai praktek. Jadi tentunya ujung tombak kita adalah praktek. Jadi membacanya dengan pola-pola yang ada, termasuk pengenalan tentang makomat. Ya, komat itu ya lagamnya, sehingga terkesan Al-Quran itu benar-benar hidup. Sekalipun ayat yang kita baca banyak, tapi kalau dengan lagam indah terasa pendek. Ya, di Indonesia itu ada sebagian terkesan kalau taraweh cepat-cepatan, ngebut-ngebutan. Unik banget ya. Bahkan kalau kita ada imam yang membacanya agak panjang, malah di apa di ya di ini diciriin, akhirnya dikenal dengan bacaan panjang malah nggak datang. Kenapa demikian? Karena ya monotun bacanya, ya monotun. Nah, kalau bisa biar ada ijaznya, ada kemujizatan. Kemarin disampaikan tentang sentuhan mujizat Al-Quran itu biar tampil mujizat. Sisi apa? Sisi irama, sisi lagamnya, sisi makomatnya. Sehingga kita mengenal apa yang dikenal bayati, apa yang dikenal dengan sobah, kemudian irama Hijaz, irama Nahawan, irama Ros, irama Ciharka, irama Shika. 7 standar internasional itu yang diakui. Nah, artinya kita belajar tentunya tahapan-tahapan. Kemudian yang ketiga, komitmen kita adalah untuk mengamalkan.
Jadi hampa rasanya kalau kita belajar mengkaji secara intensif, lalu kita juga mafhum tentang peradaban bacaannya, tapi kalau tidak ada amal, naudzubillah, ya, kasyajari bila tamarin. Ya, jadi bagaikan pohon rindang tanpa buah, tanpa buah. Kemudian puncaknya adalah amal, amal. Jadi bagaimana setelah kita pelajari lalu kita amalkan, ya, puncaknya adalah dakwah. Yaitu setelah kita amalkan, kita belajar 1, 2, 3 ayat, belajar diamalkan dengan niat memperbaiki diri, dengan niat penyesalan, dengan niat etikat tidak mengulangi bila masa-masa lalu ada khilaf dan salah. Lalu kita tingkatkan kebaikan kita. Insya Allah berniat kita untuk memperbaiki diri, Allah pun akan memperbaiki hidup kita. Insya Allah. Sekali lagi, bila mana kita berniat untuk memperbaiki diri kita dari berbagai aspek, Allah pun akan memperbaiki berbagai aspek kehidupan kita. Nah, satu lagi, dakwah Al-Quran. Ini sebagai prolog, ya. Dan dakwah Al-Quran ini bukan hanya dimonopoli oleh sebagian asatid, asatidah, mubalik, mubalighah, ya, para kiai, para ajengan, para abuya, ya. Tetapi kewajiban kita semua selama kita mengklaim diri kita dengan menstempel muslim, mukmin, maka semua kita adalah berkewajiban untuk dakwah. Ya, dakwah untuk semua alam. Jadi tidak hanya dimonopoli 1-2 orang. Dakwah itu kan intinya amar ma'ruf nahi mungkar. Al-mu'minuna wal mu'minat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi itu kita harapkan, apalagi profesinya sebagai guru, luar biasa. Luar biasa, ya. Sampai Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu orang yang belajar dan mengajarkan. Mengajarkan itu tiada lain adalah profesi para guru, para pembimbing, ya, para mu'alim. Nah, itu. Jadilah sebaik-baik orang, kata Nabi, sebaik-baik orang di antara kalian ukurannya mereka yang mau belajar dan mau mengajarkan Al-Quran. Baik, kembali kepada silabus yang kita tentukan. Nanti kita coba kita ini tentang fasoha dan ilmunya sekalian, ya. Kalau nanti ada apa masih perlu pemahaman lebih lanjut, mungkin tambahan. Ini sebenarnya masih prolog praktek, tapi tidak apa-apa, nanti kita juga mencoba untuk praktek, ya, praktek. Sebab harus ada teori dulu, ya, teori dulu. Ya, itulah kadang-kadang kita itu semangat, tapi secara ilmiahnya, teorinya, ya, lupa diilmuin. Kenyataannya begitu, ya, masyarakat kita, sekitar kita itu ibarat begini, baca Qur'annya baik, bagus, tapi kalau disuruh ini apa, tidak tahu. Jadi prakteknya bagus. Ya, ini bacanya apa, ini hukumnya apa, tidak tahu. Nah, karena kita ini adalah sivitas akademika, ya, jadi harus tahu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ilmu tajwid. Jadi pengertian dulu. Selama ini kita mengenal ilmu tajwid dengan tingkatan-tingkatan tajwid itu, ya. Bahkan dengan nadom-nadomnya. Nadom itu perlu sebenarnya, nadom. Tapi kalau untuk usia kita mungkin, ya, belajar susah masuk, ya, mudah hilang. Nadom itu untuk anak-anak kita, pelajar kita, ya. Bagaimana kita mengenal misalnya ikhfa dinadomkan wa akhfiyana 'indal baqil akhrufi jumlah 2 khamsatun asyrin fa'rifi. Bacalah bila mana ada nun tanwin bertemu salah satu di antara 15 huruf. Bacalah ikhfa, apa saja itu dirumuskan dalam nadom. Sifdathana kam jadak syaksun qad sama tum tayyiban jiddin tukon ta'doliman. Itu nadomnya. Sod dal ta kaf jim syuin kaf sin dal to za ta dot za 15 huruf, ya. Bila mana ada tanwin bertemu tanwin atau nun sukun bertemu dengan ya nun mim wawu, bacalah idgham bi gunnah wa dagim bi gunnatin biyan mulaida. Kemudian apabila ketemu dengan lam karena fi kalimatin kadun yang pembila
Wadghim bi gunnati fil lam wara wal qalbu indal ba'im man dzukira. Apabila ada nun sukun bertemu lam itu apabila guna. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, maka wal qalbu indal ba'imi man dzukira. Maka bacalah iqlab. Nah, itu memang masa-masa pelajar, ya, pelajar. Nah, kita mengajarkan teori-teori ini biar diserap dari tingkatan kitab, mulai dari Sifaul Jinan, ya, itu yang berbawa, kemudian masuk lagi Hidayatul Mustafid, kitabnya, kemudian Tuhfatul Atfal, ya, kemudian tingkat paling tinggi Al-Jazariyah, itu nadhoman yang paling paling lengkap, ya. Ya, insyaallah itu. Ya, maka tajwid, ya, itu perlu kita ketahui. Apa itu tajwid? Secara infinitif dari kata jawada. Artinya tajwid itu membuat baik atau memperbaiki untuk lebih baik. Ya. Nah, jadi dengan belajar ilmu tajwid ini agar bacaan kita lebih baik lagi. Yang sudah baik lebih baik lagi, yang belum baik menjadi baik. Ya, jawada. Dalam konteks membaca Al-Quran berarti memperbaiki bacaan kita. Tentunya dengan aturan-aturan. Tadi yang saya sebut aturan, yaitu ada hukum-hukumnya. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayanu. Hukum nun sukun bertemu salah satu di antara huruf hijaiyah, maka dibagi menjadi 5 kelompok besar. Itu. Tidak fadir lada ham yan wa ain ha'i wal aini tsumal ghani tsumal kha'i. Bila mana bertemu ham ya ha ain ha kha, maka bacalah idhar halki. Itu adalah kaidah-kaidah sehingga tidak nabrak, ya. Nah, dari keseluruhan itu nanti ada sesuatu yang tasbih yang sepertinya apa, bagi kita susah seperti gampang tapi susah. Contohnya saja, ya, matobi'i. Matobi itu kan paling mudah, panjangnya cuma dua harokat atau satu alif, ya. Tetapi prakteknya harus komitmen, konsisten. Nuhiha, nuhiha, dan sukun sebelumnya harokat doma, hi, ya sukun sebelumnya harokat kasroh, ha, alif jatuh setelah harokat fathah. Panjangnya harus frekuensinya sama. Nuhiha. Apalagi sekarang di bantu oleh audio, ya, kemudian frekuensinya itu kelihatan suara kita. Nggak mungkin nuhiha, oh pasti beda. Nanti drop ininya beda kelihatan, ya. Nah, itu matobi itu kelihatannya gampang tapi susah. Susahnya apa? Untuk konsisten, ya, konsisten panjang pendek. Terus selama ini ikhfa. Ikhfa itu kita tahu kan bacaan samar. Makanya dalam nadhamnya wa ahbiyana 'inda bakil akhrufi jumlatuha khamsatan ashrin fa'rifi. Ya, nadhamnya seperti itu. Nah, tapi prakteknya, ya, ikhfa dibagi menjadi 3 kan? Ikhfa akrob, kemudian ikhfa ausat, ikhfa ab'ad. Ya. Akrob itu dekat, ausat itu tengah-tengah, ab'ad itu jauh. Nah, pembagiannya dekat yang dimaksud bagaimana? Ya, dekatnya huruf. Ya, huruf hampir-hampir seperti idhar tapi disamarkan. Hurufnya ada berapa? Yaitu dekat itu. Ya, ta, dal, to, ada 3, ya. Ta, dal, to. Misalnya begini. Wa man tabi'a, non sukun bertemu ta itu dekat sekali. Beda dengan yang jauh, ab'ad. Qaf dengan kaf. Wa min qablihi, min sehingga ada ang, ya. Tapi prakteknya di lapangan ang semua. Mana yang ab'ad, mana yang ausat. Nah, dengan media diskusi, ya, kita ini mudah-mudahan ada perubahan, ya. Ya, padahal kita tahu yang namanya ab'ad cuma 2, qaf dengan kaf. Wa man kana yu'minu billah wa man kana, man kana. Tapi bedakan wa min dunillah, min du, bukan min.
Di lapangan kan banyak wa min dunillah. Padahal itu adalah akrob, bukan abad. Ya, ya takdal to misalnya. Wa min ta'ifatim wa min to. Jadi dekatnya bagaikan non dengan tak sampai jelas tapi samar. Hampir seperti ilhar. Nah, nanti rumusnya ya kita ingat cuma dua aja kan. Yang akrob itu adalah 3 tak dalto. Kemudian yang abad yang jauh cuma 2 kof dengan kaf. Selainnya masuk ausat. Itu aja ya ausat. Nah ausat itu ny. Misalnya nun sukun bertemu dengan tak sa. Kalau tak adalah akrob sa. ومن ثقلت موازينه ومن ثقلت موازينه mansa nun bertemu sukun tak, nun sukun bertemu sa. Tapi wakila kola artinya ada juga pendapat bahwa yang ausat itu sebenarnya cuma satu, yaitu fa. Lalu sisanya yaitu wajhani, 2 wajah. Bisa dimasukkan ke abad dan bisa dimasukkan ke akro. Oke, itu nanti sudah masuk pada konten ya, kontennya. Jadi itulah pentingnya pelajari ilmu tajwid ya, tajwid. Nah, jangan sampai kita sedikit bisa praktek, tapi ini kenapa begini nggak tahu. Ini kenapa udah tradisi. Aduh, naudzubillah min dzalik. Kalau baca Quran kemudian tradisi. Kalau tradisinya benar, luar biasa. Tapi kalau tidak, nah itu. Maka dalam konteks baca Al-Quran ini tajwid berarti perbaikan ya, perbaikan. Memperhatikan aturan-aturannya, ya kaidah-kaidahnya. Baik, kemudian ini adalah manfaat, ya, manfaat. Manfaat mempelajari ilmu tajwid. Apa manfaatnya? Ya, satu memahami makna Al-Quran dengan benar. Ya, sebab kalau salah tajwid itu salah. Adzan saja misalnya ya, masih terdengar di sekitar kita begini. Asyhadu anna Muhammad. Nah, itu sudah salah. Nonnya dipanjangkan lebih dari 1 harokat. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Salah. Anna itu sudah sesungguhnya kami. Kalau anna pendek, sesungguhnya saja. Padahal yang dimaksud itu sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasul Allah. Tapi kalau kita panjangkan, akhirnya sesungguhnya kami adalah Muhammad. Rasulullah, jadi melibatkan diri kita dengan Rasulullah SAW. Maka apa manfaatnya bisa memahami makna Al-Quran dengan benar, ya, dan benar. Ya. Belum lagi nanti makhrajnya, ya, makhraj hurufnya. Ya, misalnya begini. Ada tasdidnya dan tidak ada tasdidnya, sudah beda. Hayya 'alal falah. Sudah benar itu. Mari menuju kepada keberuntungan, kemenangan. Maka kita ada adzan itu diajak menuju kemenangan. Cuma seringkali kita diundang itu, punten, maaf ya, apa mungkin tertutup oleh iblis atau gimana? Tenang aja, masih asyik-asyiknya di depan laptop. Itu. Jadi akhirnya yang Allahu Akbar bukan Allahnya, tapi laptop kita yang akbar. Nah, begitu diundang hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Masih tenang saja, asyik. Ya kerjanya di laptop. Mestinya harus ditutup. Begitu adzan tutup, ya. Apalagi kalau sedang buka HP kita, sinetron, ketika aplikasi HP kita ada adzan, langsung tutup aja. Ada aplikasi, dengerin dulu. Kita baca Quran aja disuruh berhenti, ya. Berhenti mendengarkan adzan, ya. Itu ya. Nah, itu kalau khayal falah. Kalau tak pakai tasdid, artinya udah beda lagi. Hayya 'alal falah, ada falah. Mananya the farmer, petani. Jadi kita hayya 'alal falah tanpa tasdid menuju
masjid untuk merengkuh kebaikan, keberuntungan, kemenangan. Tapi kalau hayya 'alal falah, ya bahasa lain, mari kita ke sawah. Ya, sama-sama para petani itu, paham Bapak ya? Itu kira-kira tasdid. Kira-kira tasdid. Maka ada inna Muhammadar Rasulullah, salah. Ya inna Muhammadar Rasul. Itulah sisi memahami makna Al-Qur'an dengan benar. Ya. Ya, baik. Yang kedua, menghormati Al-Qur'an sebagai kitab suci. Kita kemarin bicara masalah kesucian Al-Qur'an. Dan asbab daripada Al-Qur'an semuanya bisa menjadi statusnya suci. Ya. Ramadan menjadi bulan suci karena kehadiran Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, malaikat pembawa Al-Qur'an menjadi kudus. Ya, itu malaikat Jibril disucikan oleh Allah. Ya, sebagai mediator Allah kepada Nabi Muhammad membawa wahyu. Akhirnya malaikat yang tersuci, yang terkudus adalah malaikat Jibril. Para nabi yang suci adalah Muhammad. Kenapa? Karena asbab daripada Al-Qur'anul Karim. Jibril dari Tuhan yang Maha Suci Allah membawa kitab dari Allah yang suci, maka status Jibril pun juga statusnya adalah malaikat yang suci. Diberikan kepada orang yang namanya Rasulullah Muhammad SAW, akhirnya kesucian beliau terpandang di mata Allah dan umatnya karena Al-Quran. Bulan di mana bulan diturunkan sebuah kitab suci, maka bulannya pun juga disebut bulan Ramadan adalah bulan suci. Luar biasa, ya. Bahkan ada satu malam yang sangat sakral yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, malam nuzulul Quran, karena di situ berbarengan dengan turunnya Al-Quran. Malamnya biasa, nggak ada kemudian apa namanya itu gemerlap apa, enggak, biasa ya, tapi disebut dengan malam nuzulul Quran, malam Lailatul Qadar karena turunnya Al-Quran. Ya, itulah menghormati kita ya Al-Quran. Jangan sampai membaca kacau ya, kacau. Kalau dibaca dengan baik, dengan ukuran yang baik, itu menambah kekhusyuan sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ditempatkan dalam frame-nya yang benar. Ya. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, bagi Allah Tuhan semesta alam. Bayangkan kalau tidak mengerti tajwid, pola penggalannya juga salah. Inna sholati wa, kok wawunya ditarik. Nusuki wa, mahyaya wa, mati wa, ya. Akhirnya bahasa Tionghoa, ya. Padahal itu kan inna sholati, berhenti. Manusyuki, berhenti. Itu nanti kajian wakaf, ya. Bab wakaf dan ibda. Ya, ibda. Kapan kita berhenti membaca Quran dan kapan kita mulai membaca Quran. Artinya memulai meneruskan. Ya, itu juga bagian dari ilmu tajwid. Ya, tajwid. Misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Baru nafas. Ya salah. Ya, salah. Kalau ayat agak panjang misalnya, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min. Nah, jannatin min itu cara wakafnya salah. Mending jannat. Itu aja sampai situ. Baru diulangi anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi wakaf dan ibda itu bagian daripada ulumul ilmu tajwid. Baik. Yang ketiga meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran. Tentu. Sampai-sampai
Al-Quran, andai kata kita tidak punya lagu untuk membaca Al-Quran, tidak punya lagam baca Quran, tidak mengenal tentang irama dan maqamat baca Quran, cukup dengan modal apa? Yaitu belajar ilmu tajwid yang benar, yang panjang-panjangkan, pendek-pendekkan, yang samar dibaca samar, yang jelas dibaca jelas, yang dengung dibaca dengung, itu nanti akan melahirkan sebuah irama. Masya Allah, itu yang disebut dengan ijazul Quran, pemujizatan Al-Quran dari aspek yaitu maqamat, yaitu irama baca Al-Quran. Dan irama pun juga ada rumus-rumusnya, seperti tajwid sama ya, sama. Dan nanti kalau sudah praktek ya, bagaimana Bayati, misalnya begini, ini sebagai awal. Pakai contoh apa kita? Misalnya Bayati. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba'u ba'um min babbi bayna babikum. Bayati. Jawab. Baina babikum bau bau wa abawaba. Jawab. Baina babikum bau bau wa abawaba. Nah, tinggal dipraktekkan. Pola praktek pertama ke suratul Fatihah. Nanti baru praktek aplikasi copy paste-nya ke surah-surah lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, menginjak iyaka pakai ref mangga. Nggak pakai ref juga boleh aja biasa. Itu pola namanya. Ya, pola. Nah, jadi pola irama bayati. Irama yang kedua, coba misalnya pakai rumus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Praktekkan ke ayat lain juga begitu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Nah, beda dengan Bayati kan? Kalau Bayati, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini, Bismillahirrahmanirrahim. Beda. Itu masuk kategori ulumul Quran di bidang al-maqamat. Tapi sekali lagi, bagaimana kita bisa melakukan dengan cara irama, dengan mengikuti kaidahnya. Tapi kalau tajwidnya murad marid, nggak boleh ya. Nggak boleh, mending kita belajar tentang hukum-hukum tajwid dulu baru irama gitu. Bukan irama dulu baru tajwidnya. Kacau. Terutama makhrajil hurufnya ya. Taknya di mana, sinnya di mana, shotnya di mana, dal-dal termasuk kha dengan qaf atau kha dengan ha. Jadi kita juga latihan hahihu bahuhan hanihahna minal muhni mahihan hanihah. Bedakan hahihu bahuhan hanifafna minal muhni mahifan hanifah. Ini semuanya ya masuk kategori dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran. Ya. Jadi sekali lagi sebelum kita terjun di lapangan itu harus diilmui dulu. Yang keempat menghindari ya, yaitu kesalahan dalam membaca Al-Quran. Apalagi nyangkut masalah hal-hal yang aneh, nyangkut masalah imala misalnya, ya, atau ada qiraah sab'ah. Wadduhi wal laili idza saji arra'i gustaghni. Itu kan kalau tahu boleh diamalkan qiraat sab'ah dan di komunitas-komunitas tertentu.
Tapi kalau kita sudah belajar qiraat sab'ah kemudian diamalkan sebagai imam di masjid umum, wah banyak orang yang tidak tahu, bubar itu dan tidak boleh. Tapi kalau dalam komunitas pesantren, dalam komunitas sekarang seperti ini ya, ya itu boleh karena kajian internal dan sama-sama tahu, bukan mempermainkan Al-Quran. Karena justru kita itu menghindari kesalahan daripada bacaan Al-Quran. Oke, jadi ada ilmu-ilmunya ya. Mudah-mudahan kita harapkan nanti Bapak Ibu paling tidak dari 7 irama standar internasional itu kita bisa tiga lah ya. 3. Apa bayatinya, apa sobahnya, apa hijaznya, apa nahawanya, apa rosnya, apa ciharkanya, apa syikanya ya. Nah, itu kita pegang itu. Jadi paling tidak ros itu yang umum itu. Tapi nanti bisa kolaborasi dengan irama lain seperti Imam Sudais di Mekah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Biasanya Imam Sudais langsung kolaborasi dengan irama-irama lain. Tapi diawali sholatnya pakai pendekatan irama ros. Itu ros namanya. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar ada seperti itu, oh ini irama ros. Itu ya. Ya ros. Ya ros. Ya. Kalau tadi bayati. Bismillahirrahmanirrahim. Bayati. Ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Itu coba. Ya. Nah, kemudian ijaz misalnya. Ijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya dan seterusnya gitu ya. Beda gitu ya. Ya, kalau ros tadi barusan maksudnya kalau jiharkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu irama jiharka. Irama puncaknya irama syika. Ya, syika itu jarang dipakai tapi begitu pakai melengking dan indah. Ya, diawali dengan kalimat ini misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada kaset seperti itu namanya syikah ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu irama syikah namanya ya. Nah, kita bismillah mudah-mudahan di antara 7 itu nanti ada yang nyantol ya. Minimal 3. Jadi lebih enak, lebih khusyuk baca Quran dan menumbuhkan semangat. Kalau cuma Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu sebentar-sebentar sudah menguap mau. Udah, karena tidak ada daya tarik. Yang mendengar pun juga ini sepur mogok atau naon. Itulah ya, kalau irama Quran. Nah, Allah sendiri dalam hadis Rasulullah itu ya, wa adzana ila nabi. Allah mengizinkan kepada Nabi untuk berbuat sesuatu sesuka Rasulullah SAW tanpa harus batas aturan Allah dalam hal membaca Al-Quran. Itu sampai begitu ya hadisnya ya. Allah mengizinkan sesukamu Muhammad berbuat apa? Itu dalam hal masalah mentilawah irama Al-Quran. Nah, memang tidak ada keterangan dalam hadis Rasulullah menggunakan ini tidak ada. Ini merupakan kemudian pasca Rasul ijtihad para ulama kuro ya. Oh ini namanya ini. Zaman Nabi enggak ada dan tidak berbanding. Makanya Rasul sendiri tidak diperlukan untuk Rasul pakai apa irama enggak usah, enggak berbanding, enggak bisa ada yang membandingi ya. Ya seperti Ramadan itu enggak ada yang bandingi bulan-bulan. Dalam Quran asyhadu hurumat 4 bulan yang dimuliakan yaitu Muharram, yang kedua Rajab, yang ketiga Dzulqa'dah bulan 11, lalu keempat Dzulhijjah bulan 12. Loh, ada empat bulan dimuliakan. Terus bagaimana dengan Ramadan?
nggak berbanding gitu. Jadi nggak usah dibahas bandingannya Ramadan dengan 4 bulan yang dimuliakan Allah ya. Sampai Rasul dalam hadis kutsinya menyebut innahu li wa ana ajzibi. Allah berfirman kepada aku bahwa Ramadan adalah bulanku dan aku sendiri yang membalasnya. Luar biasa. Bismillah, mudah-mudahan ya belajar bareng-bareng ini pun juga akan dibalas oleh Allah. Hanya Allah yang tahu niat kita masing-masing, insyaallah. Yang terakhir 5, yaitu manfaat tajwid adalah meningkatkan ya keimanan dan ketakwaan. Jadi tujuannya adalah agar kita ada lebih berkualitas iman kita dan ketakwaan kita. Ini itu tadi sentuhan kemujizatan kadang-kadang irasional. Ya, mari saya katakan bahwa dari segi tulisan saja, kalau ada tulisan apa kaligrafi, ya, belum tentu kita itu bisa baca. Ya, kaligrafi diukir dalam sebuah papan kayu jati, diukir oleh tangan-tangan terampil, langsung didatangkan oleh saudara kita dari Jepara, Jawa Tengah. Itu kan tangan-tangan terampil itu ya, terkenal dengan kaligrafinya. Masjid-masjid kita, ya ornamen-ornamen yang di dinding-dinding masjid yang sangat indah. Subhanallah. Nah, jadi apa? Yaitu ditulis ayat Al-Quran walaupun susah untuk dibaca, tapi kita itu sentuhan luar biasa ini. Ya Allah, ukirannya ya Allah, ukirannya. Dan yang diukir itu adalah asma-asma Allah. Luar biasa. Itu namanya sentuhan mujizat Al-Quran. Jadi makin bertambah iman kita, semakin meningkat kita. Dari sisi tampilan, juga dari sisi yaitu bacaan dari ilmu tajwid. Baik, kemudian hukum mempelajari tajwid. Fardu kifayah. Fardu kifayah itu seperti status sholat jenazah. Ya, jenazah itu kan fardu kifayah. Kalau sholat 5 waktu namanya fardu ain. Fardu ain adalah kewajiban pribadi-pribadi. Kalau fardu kifayah, andai kata suatu kampung tidak ada yang belajar ilmu Quran bidang tajwid, berdosa semua. Tapi kalau ada yang 1-2 orang belajar, maka semuanya sudah gugur. Ya. Kalau di SMA Kuala Pambuang, ya, tidak ada yang belajar Quran dari sisi tajwid dan semuanya nggak ngerti tajwid, berdosa semua. Tapi asbab daripada prakarsa kita semua sehingga hadir dalam kajian seperti ini, maka gugur semua dosanya. Dan keutamaan-keutamanya kembali kepada kita yang belajar. Itu status fardu kifayah. Sebagaimana bila mana suatu kampung ada jenazah tidak disolati karena bodoh semua, mau diapain ini jenazahnya? Sehingga tidak disolati, dosa semua satu kampung. Tapi kalau ada 1-2 orang yang menyolati, ya, alhamdulillah semuanya gugur dari kewajiban. Itu. Jadi status daripada hukum belajar tajwid itu seperti itu. Maka di sini kewajiban yang harus dipenuhi oleh sebagian orang, sehingga jika sudah ada yang mempelajarinya, maka kewajiban itu gugur, ya, sudah terpenuhi. Namun jika tidak ada yang mempelajarinya, maka semua orang yang mampu mempelajarinya akan berdosa. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita ini bagian kepada orang yang bisa menggugurkan dosa-dosanya saudara-saudara kita, ya. Insyaallah itu. Nah, kemudian dalil tentang ilmu tajwid. Ini diriwayatkan dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu ada pribadi Rasulullah, sekretaris pribadi Rasulullah, ya. Ya, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Innallaha yuhibbu ayyuqra'al Qur'an kama unzila." Sesungguhnya Allah menyukai Al-Qur'an ini dibaca sebagaimana ia diturunkan. Indah ini, ya. Kalau Bapak Ibu membuka sejarah sahabat-sahabat, dari para sahabat yang disebut sampai pemangku dada Rasul, yaitu sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Ya, karena sahabat yang paling lihai dalam Quran, semuanya juga lihai, ya. Tapi yang mendapat perhatian khusus Rasulullah itu Ibnu Mas'ud.
Ya, itu anak muda itu yang selalu menjadi legitimasi Rasulullah dalam masalah Al-Quran. Termasuk Ibnu Abbas, dua sahabat muda ini. Tapi kalau Ibnu Abbas tidak membidangi di bidang qiraatnya. Kalau Ibnu Mas'ud itu hampir sama seperti Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari. Suatu hari Rasulullah ngariung kumpul ya seperti kita ini misalnya ya dalam satu tempat, lalu dinyatakan, tahukah hai para sahabat, aku Muhammad maksudnya Rasulullah SAW setiap hari berkeliling ke rumah-rumah kalian. Jadi rumah-rumah para sahabat zaman dulu itu, Bapak, ya gemuruh baca Quran. Ya kita mungkin awal-awal merdeka seperti itu ya di Indonesia itu. Kita lihat walaupun listrik belum masuk ya, lampu-lampu ublik yang dipakai, tapi gemuruh rumah-rumah itu suara-suara. Masya Allah. Rasulullah pun juga melihat kehidupan para sahabat setiap malamnya. Gemuruh baca Quran. Kata Nabi, aku dapati ada sebuah rumah yang dibaca oleh seorang yang indah sekali, luar biasa. Ya, rumah siapa kegerangan selain daripada rumah Abdullah bin Mas'ud. Ya, maka saat itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasul, andai kata hamba tahu bahwa Tuhan itu keliling-keliling sampai ke rumahku mendengar aku baca Quran yang menurut Tuhan adalah indah. Andai kata aku hamba tahu bahwa Tuhan sedang menikmati bacaanku, maka akan kuperbagusi lagi suaraku dan irama. Luar biasa ini. Ya. Maka hadisnya innallaha yuhibbu ayyuqra'al Qur'an kama unzila. Sesungguhnya Allah menyukai Al-Qur'an ini dibaca sebagaimana ia diturunkan. Abu Musa al-Asy'ari bilang, aku dibilang oleh Rasulullah, ya ayat mana yang suka kau baca ya Rasul? Maka Rasul mengatakan, aku suka sebagaimana yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud kalau baca Quran, kata Nabi, seperti Al-Quran sedang diturunkan kepadaku. Maka dalam studi tafsir ulumul Quran dikaji, apa ukuran Al-Quran itu seperti diturunkan pada masa awal turunnya. Tidak lain, ikuti kaidah-kaidah. Kalau Abu Musa al-Asy'ari itu dominan kepada nilai-nilai iramanya yang luar biasa. Ibnu Mas'ud bukan sekedar irama, tapi kaidah-kaidah. Padahal zaman dulu juga tidak ada itu ya, namanya ilmu tajwid. Jangan ilmu tajwid, Bapak Ibu sekalian. Al-Quran saja berserakan. Ya, berserakan. Ada harokatnya ini baru-baru saja. Apa bedanya nun, ba, dan ta? Ada titik-titiknya itu zaman Nabi nggak ada. Apa bedanya ha, ho, dan jim? Tidak ada bedanya. Mana ta, mana sa, mana ya, mana nun? Tidak ada. Nah, proses seiring dengan perkembangan waktu, Ali bin Abi Thalib lalu sampai kepada Abul Aswad Ad-Du'ali pada tahun 180 Hijriah, maka dirumuskan kaidah-kaidah. Bagaimana bisa berbunyi A, kasih alif di atas. Bagaimana bisa berbunyi I, dikasih ya di bawah. Bagaimana bisa berbunyi U, dikasih wawu di atas. Melingkar wawunya. Jadi semula zaman Rasul tidak ada harokat, tidak ada titik apa, tidak ada mushaf, tidak ada, ya, ya. Itu masih, ya, maka ada istilah mushaf Utsmani pada zaman Utsman itu sangat bersahaja Al-Quran. Tidak ada titik-titiknya, ya. Ya, tahun 180 Hijriah, Abul Aswad Ad-Du'ali pujangga Islam merumuskan sebuah kaidah, itu oh ini nun kasih titik atas. Oh ini ya, kasih titik bawah 2. Oh ini tak, kasih titik di atas lempok. Ini ya 2 titik. Oh ini tak, dikasih titik 3. Titiknya pun juga di atas 1, di bawah 2. Itu zaman sudah tahun 180 Hijriah. Pada Rasulullah wafat di tahun 11 Hijriah. Insya Allah. Ya. Jadi tahun 169 tahun yang lalu Rasulullah wafat. 169 tahun yang lalu Rasulullah wafat, baru ditemukan rumus-rumus itu.
Ya, harus ditemukan rumus-rumus termasuk kaidah-kaidah bahasa ya oleh seorang pujangga Islam namanya Abdul Aswad Ad-Du'ali sebagai penerus Ali bin Abi Thalib ya, namanya Abi Thalib. Maka ini hadisnya ya, innallaha yuhibbu ayyuqra'al Qur'an kama unzila. Sesungguhnya Allah menyukai Al-Qur'an itu dibaca sebagaimana ia diturunkan. Jadi diturunkan kepada Rasulullah. Maka dalam itu di tafsirnya disebut apa gimana? Oh, ketika diturunkan itu adalah yaitu benar-benar khusyuk dibaca dan didengar, benar-benar ngikutin kaidah ilmu tajwid ya. Fasohannya juga benar, sifat-sifat hurufnya juga benar. Itu maksudnya adalah sebagaimana Al-Quran awal diturunkan kepada Nabi. Oke. Yang kedua dasar perintah tartil. Di dalam Al-Quran Al-Muzammil ayat 4. Warattil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Tapi kan ada kadang-kadang caranya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Nah, sekarang ini masanya tarawih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti air bah. Ya. Kan ada itu di Blitar itu. Itu merasa tinggalan nenek moyangnya. Sampai sekarang begitu di sebuah kampung. Jadi sampai imam dengan makmum itu cepet-cepetan kelihatan di TV itu Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Hebat, merasa hebat kalau sudah di Al-Fatihah dibaca satu nafas. Masya Allah, padahal perintahnya waratil Quran tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Karena itu di dalam kaidah, boleh nggak seperti itu? Ya, membaca Qurannya ya, bukan sholatnya ya. Ada yang cepat sekali. Ya, nah ya, kejar waktu, kemudian khataman 30 juz, satu orang dibagi satu juz, satu juz, Quran. Akhirnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mana tajwidnya itu? Nah, frekuensinya yang diukur. Kalau tartil itu matobinya 2 harokat, ya, ya, maka nanti kalau lebih cepat al-hadr namanya ya, yaitu dengan sepersekian harokat. Yang penting komitmennya sama. Jangan sampai panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan, tidak boleh. Nah ini sekarang metode membaca Al-Quran ini, metodenya. Ya, barusan saya katakan, tartil pertama. Ya, pertama harus tartil. Tartil itu adalah membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan, memperhatikan hukum-hukum tajwid dan maknanya. Sampai maknanya ya. Subhanallah. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Maknanya. Kutiba alaikumussyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Ya, sebelum kalian. Ya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi direnungkan sampai arti. Maka itu timbul yang namanya tadabbur ayat itu. Merenung isi daripada Al-Quran. Ini tartil pertama. Ada hadr membaca Al-Quran dengan cepat, tetapi masih memperhatikan tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi agak cepat. Tadi itu Imam Ghazali misalnya dalam apa namanya videonya ada yang cepat yaitu hadr, ada yang tartil. Tinggal pilih mana yang speednya cepat ya pakai hadr, mana yang speednya lambat ya pakai tartil. Jadi itulah ya baca Quran itu. Nah ada juga yang tahqiq, membaca Al-Quran dengan sangat perlahan, memperhatikan setiap huruf dan tanda baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tahqiq namanya. Ya, tahqiq. Jadi sangat perlahan. Semuanya itu boleh. Ya. Lalu tadwir, membaca Al-Quran dengan cara memutar-mutar suara seperti bernyanyi. Ya,
Mungkin pengaruh daripada nafasnya, kemudian diwakufkan di tengah, lalu diulang lagi sejak awal. Ya, pada dasarnya boleh, ya boleh aja. Ya, misalnya ayat apa yang panjang? Wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati mabawiyatun biyaminih. Nah, daripada sampai ya, kehabisan nafas, mending di agak tengah tapi ibtanya harus benar. Ya. Yang terakhir tilawat, membaca Al-Quran dengan cara membacakan seperti membaca di depan jamaah. Jadi istilahnya talaki ya. Kalau santri itu sebelum menghafal dia diharapkan untuk talaki dulu kepada guru. Ya, bahkan di Maroko itu talakinya tidak cukup hanya dibacakan apa kosong tangan, tapi santri-santri itu sambil nulis di lauh. Lauh itu zaman dulu orang-orang tua kita namanya sabak, ya sabak. Sabak kayu ditulis dengan grip, ya. Nah, kalau metodologi di Maroko seperti itu mau menghafal Quran, ditulis dulu, ditulis, ya, dengan nyontek, nyontek harus persis, harus persis. Nanti kalau Al-Qurannya sudah mulai dihafal, tulisan itu di store dulu kepada Syekh. Setelah di store dikoreksi oleh saya, ini salah, ini harokatnya. Jadi akhirnya penghafal sekaligus tahu tulisannya. Itu di Maroko, ya Maroko. Metodologinya kitaban, yaitu menghafal dan menulis. Itu. Nah kita di Indonesia ini banyak cenderung tergantung kepada teks Quran kita. Maka Quran yang ada di kita itu luar biasa. Apalagi di Bandung kan banyak percetakan Al-Quran ini ya. Ini wah luar biasa. Ya, akhirnya santri itu tergantungnya luar biasa dengan Quran. Quran. Padahal itu bisa kita ulang-ulang bacanya dengan teori perambat. Ya. Ada nanti teori hafidnya ada. Barangkali nanti terakhir ya mudah-mudahan ya ada yang berminat untuk menghafal Quran yaitu kita kasihkan metodologinya. Ya, metodologi itu perlu sekalian. Ya. Sebuah metodologi itu bisa menghemat tenaga, menghemat waktu. Ya, pokoknya efisien segalanya. Saya contohkan begini. Misalnya gedung BRI Tower, ya lantai berapa? Sekian puluh. Bayangkan kalau tidak ada metodologinya untuk membangunnya. Butuh berapa ribu orang itu bisa mengangkat tanah sampai ke atas. Berapa ribu orang itu untuk bisa mengecat di atas. Tapi metodologi. Ya, di kampung-kampung bangun rumah dulu pakai kayu jati. Itu berapa orang yang harus masuk di kuda-kuda di atas. Orang bilang orang timur kudo-kudo. Ya, ayo kemudian naik mereka, lalu pakai paku satu persatu berapa orang diukur. Masya Allah, naik genteng dan seterusnya. Bayangkan kalau bangun BRI Tower kalau pakai model seperti itu, nggak selesai. Maka metodologi. Maka Quran juga sama dalam pelajaran hafal juga metodologi, dalam bacaan membaca juga metodologi sama. Nah, ulama-ulama dulu dengan metodologinya itu pakai nazom tadi itu mengerti tentang hukum tajwid ya. Akhamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyanu. Hukum non sukun dan tanwin dalam huruf hijaiyah itu dibedakan menjadi khamsatun, menjadi 5. Tubayyanu akan dijelaskan berikutnya. Apa saja itu? Fathil lada hamjin wa ha'in ha'i wal 'aini tsummal ghaini tsummal kha'i. Ya Allah ya hebat ulama-ulama dulu ya bisa merumuskan hal seperti itu ya. Walghim bi gunnatin biyan mula idza kana bikil matin kadun ya fang bida. Walghim bila guna. Walghim bila gunati fi lami waru. Iklab. Wal qalbu indal bahimi man dukira. Ikhfa. Wa afiyanna inda bakil akrufi. Jumlatuha khamsatun asyrin fa'rifi. Apa saja itu 15? Dirumuskan.
Shiftasana kam jada syakhsun qad samatum thayyiban jid pintu kondolo lima. Itu kumpulan huruf fa. Shiftasana kam jada syakhsun qad samatum thayyiban jid pintu kondolo lima. Sod dal ta kaf jim shwin qaf sin dal to za fa ta dot do 15. Jadi ulama-ulama dulu itu luar biasa, ya. Ya. Nah, teman-teman di ITB juga begitu. Kalau merumuskan fisika, merumuskan IPA itu kan pakai pakai kode-kode ya. Kalau modelnya kita misalnya untuk menjaga terjangkitnya wabah malaria, maka harus ingat 3M. Nah, itu kan ada itu zaman Pak Harto dulu ya. M ya, menutup ya. Kenapa itu ya? M2, M3, M4. Itu tajwid seperti itu. Ya, tajwid seperti itu. Ya. Jadi ada rumus. Bahkan termasuk ilmu qiraat sab'a pun juga ada rumus. Qiraat sab'a itu seperti belajar tajwid, ya. Belajar tajwid. Ada rumus apabila ini menjadi ini gitu ya. Makanya ada kalimat misalnya alladzina yunfiquna. Kenapa bukan yunfiquna? Ada qiraat sab'a. Sekali lagi, dalam ilmu qiraat kita tidak boleh kemudian dipraktekkan secara serampangan. Baik. Kemudian fasoha sekarang. Fasoha. Masih ada waktu ya. 10 menit nanti bisa tanya jawab praktek ya. Fasoha itu ada beda dengan makhraj. Kalau fasoha itu kemampuan untuk membaca Al-Quran dengan jelas, tepat dan benar sesuai dengan aturan tajwid. Fasoha. Fasoha itu bahasanya fusha, fasih. Sedangkan makhraj adalah tempat keluarnya suara atau huruf dari mulut dalam ilmu tajwid. Namanya makhraj dari kata infinitif kharaja. Kharaja itu keluar. Makhraj itu tempat keluar. Kharijun, orang yang keluar. Mikhraj itu alat untuk keluar. Nah, itu mikhraj. Ya. Itu dari bahasa Arab dengan apa? Ditasrif itu. Kharaja kharaju kharajata kharajna kharajtuma kharajtum kharajti kharajtuma kharajtuna kharajtuna fil madhi. Fil mudhari'nya yakhrujani yakhrujuna takhrujani yakhrujna takhrujani yakhrujna akhrujuna akhruju isim fa'il. Kharijun kharijani kharijuna kharijatun kharijatani kharijatun. Nah, isim dhorof zaman dhorof makan ya. Makhraj. Gitu kan? Dan seterusnya ya. Itu bidang bahasa. Jadi fasoha itu jelas, tepat dan benar. Dari sisi cara membacanya sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Sedangkan makhraj adalah menjelaskan tentang dari mana huruf itu keluar. Maka makhraj hamzah, ha, ain, uin, ha, kho. Oh, semuanya lewat tenggorokan. Maka disebut dengan huruf-huruf halqi. Babibu 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 bababu bambani babana minal mubani mabi bambani ba. Oh, itu bibir syafawi. Mamimu mamimu mami bamu mamani mabana minal mubani mabi mami mamani ma. Masih dalam syafawi, mim dan ba. Nah, itu ya. Mim dan ba. Dadidu dadidu badadu dan danidadna minal mudani madi dan danida dudal dan seterusnya. Jadi beda mana fasoha dan mana mah. Sekarang aspek-aspek dalam fasoha mengucapkan huruf dengan benar. Itu yang disebut dengan tadi itu bacalah Al-Quran seperti Quran awal diturunkan tadi ya. Harus benar. Menggunakan tekanan dari dan intonasi yang tepat. Ta, jim, kok. Itu intonasinya. Ya, intonasinya. Kemudian mengatur tempo membaca yang sesuai. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ada falaq kubro. Sesuai. Bukan qul a'udzu birabbil falaq.
Itu temponya, ritmenya tidak sesuai. Ya. Yang keempat, menggunakan nada suara yang baik. Nah, tentu ini relatif karena masing-masing orang memiliki kelebihan dan kekurangan, ya, kekurangan. Bagi kita yang ada semangat, ya, itulah modal awal. Iramanya baik tidak baik bisa dirubah dengan yang lebih baik. Yang penting ada spirit untuk belajar, semangat, ya, semangat dan semangat. Oke, nah ini sekarang makhrajul huruf. Ada hal-hal yang di tenggorokan, ada yang lewat lidah, ada yang lewat bibir. Dan ada lagi itu lewat tenggorokan. Tempat keluarnya huruf-huruf dari tenggorokan. Di situ ada oh, ya. Kemudian ghin, tenggorokan yang paling tinggi, yang paling ke atas, ke bawah dikit dan ain. Lalu bedakan ain dengan hamzah, hamzah dengan ha, itu paling bawah, semua lewat tenggorokan. Dan itu dalam tajwid ada namanya masing-masing. Ya, oke. Jadi bedakan antara ain dengan hamzah. Untuk merumuskan, kalau hamzah ayuba'u an ani a'na, itu hamzah. Kalau ain ayuba'u an ani a'na minal mu'ani ma'i an ani ayu ayu ya ya ayu ayu ya ayu ain, ya. Seperti kakiku, 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 kakiku. Harus jelas. Kakiku, 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 kakiku. Harus itu familiar dan refleks. Ya, harus refleks. Dan insya Allah untuk kita masih bisa itu, ya. Masih bisa. Kalau menghafal warna atau memang perlu waktu, ya. Kalau untuk beda-beda ini mah semangat yang menjadi modalnya. Dan bisa, ya. Karena kita semua insya Allah sedikit banyak sudah bisa baca Quran, tinggal peningkatan dan perbaikan. Yang belum, ada huruf yang belum. Satu yang paling susah, hanya Rasulullah SAW yang bisa. Apa itu? Dot, dot, shot, dot. Setelah shot, dot. Bukan yang zo. Kalau zo itu adalah setelah to. Shot, dot, to, zo. Nah ini kita pun juga harus bedakan. Misalnya, lam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak, pakai dot. Qadha zuhrak, qadha pakai dot setelah so. Ketika zuhrak pakai zo, oh zo, beda, ya. Salat zuhur, ya. Salat zuhur itu pakai zo, ya. Tapi kalau dot, walau dhalin dan walau zolin, beda, beda. Dan itu akan beda makna. Nah, disitulah makanya hamzah dengan ain pun juga beda tempatnya, posisinya. Ain di tengah, nggak ke atas, daripada hamzah dengan ha. Ayuba'u an ani ana minal mu'limai an ani ain. Ayu ayuba'u an ani ana minal mu'limai an ani. Cari yang hampir sama. Of, okiku, pokiku, pokiku, bakaku, kongkoniko, kena minal mukoni, maki, kongkoniko. Rakho. Kokiku, kokiku, baku, kono, koni, kokna, minal mukni, maki, kono, koni, ko. Harus jelas. Sedangkan ha, halus. Ahihu, bahu, han, han, hahna. Minal muhni mahihan haniha. Inilah bisa diteliti dengan kajian tentang makhrajul huruf dan sifat-sifat huruf. Tempat keluarnya huruf-huruf dari lidah sekarang seperti ini. Nanti tinggal kita lihat satu-satu, ya. Lidah itu apa saja. Kemudian dari bibir, tempat keluarnya bibir itu di mana posisi huruf-hurufnya. Ya, ini baru saya tampilkan dengan global saja. Nanti tinggal praktek bagaimana mengeluarkan harokat ba dengan harokatnya yang 3 harokat, bahkan ada harokat mati yaitu sukun.
Bagaimana membedakan antara hamzah dengan ain dengan harokat yang benar? Apakah masuk vokal atau konsonan? Kalau konsonan, kalau apa? Kalau vokal gampang ya. Misalnya short. Shwa swi su bas tu son son i sos na minal muslima swi son son i so. Ketika vokal. Tapi ketika konsonan, so si su bas 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 dalam musim mati. Bedakan dengan sin sa si su bas. Bedakan dengan shin tebal sha shi shu bas. Sekarang short so si su bas. Nah, basnya ada moncong dikit ya, short ya. Tapi kalau sin tidak, kalau shin tidak ya. Nah, itu pentingnya tempat keluar huruf-huruf termasuk huruf-huruf yang bibir tiba dengan mim. Gak mungkin kita baca mbak mbak dari tenggorokan, gak mungkin, pasti di bibir mbak. Mim juga sama, gak mungkin di tempat langit-langit atau di belakang kanan kiri, enggak. Tapi kalau bot itu memang dari kanan kiri. Cuma kalau saya itu nggak bisa kiri. Rasulullah itu kiri. Coba nanti Bapak Ibu praktekkan. Bot itu kira-kira lidah kita sebelah kanan apa kiri? Ya, apakah dulu diajari guru begitu sehingga sampai sekarang yang nama kita mengeluarkan bot itu pasti di sebelah kanan. Rasul sendiri itu di sebelah kiri. Bot gimana ya? Maka kata Nabi, ana afsahu man binut bot. Hanya akulah di dunia itu orang yang bisa mengeluarkan kata-kata bot. Jadi kita ini sebenarnya cuma mendekati benar ala Rasulullah. Tapi hanya Rasulullah yang bisa mengeluarkan bot. Masya Allah. Ya, itu ya. Jadi inilah ya apa namanya masih teori-teori ini dan insya Allah nanti setelah ini kita langsung yaitu praktek ya, praktek dengan memahami, merenung pelajarannya sudah. Kalau kemarin tentang motivasi belajar ya, tentang rasionalisasi kemudian Al-Quran dihitung dengan kosakata, pendekatan Indo-Arabik, dohil Quran, ya, lalu keterkaitan dengan sel otak manusia, Masya Allah, ternyata Quran itu mudah. Demikian pula belajar tajwid juga insya Allah mudah, tergantung ada mau apa tidak, bukan tergantung ada mampu dan tidak mampu, bukan, tapi ada mau ada tidak mau. Itu Bu Tuti dan Bapak-Bapak Ibu semuanya yang dapat kita sampaikan ya, mangga diskusi mungkin masih ada waktu, silakan ya, Alhamdulillah. silakan. Eh, Luar biasa, nggih, Pak Ustadz. Yang mungkin banyak masih kita perlu belajar. Rata-rata saya terkhusus ini membaca Al-Quran hanya kemampuan dasar lah. Jadi perlu pencerahan, bagaimana tadi mengucap huruf tebal, huruf tipis, bagaimana tadi yang Pak Ustadz contohkan, ini permasalahan saya juga, so, do itu belum bisa. Jadi bagaimana cara mengatur lidahnya, mengeluarkan napasnya, itu mungkin kelemahan-kelemahan saya secara pribadi yang belajarnya sudah terlanjur tua. Jadi mungkin ya Alhamdulillah masih diberi kesempatan bertemu Pak Ustadz. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Eh, Kalau ada Mangga, yang monggo. monggo silahkan Bapak Ibu ataupun ada anak-anak kelihatan beberapa orang. Nanti mungkin bisa kita tambah anak-anaknya ya karena ini bukan hanya yang eskul mengaji atau eskul membaca Al-Qur'annya, kita tambahkan insya Allah pada waktu jam sekolah. Silakan Bapak, Ibu-ibu kalau ada yang ditanyakan. Mumpung kita ketemu Pak Ustadz dan Pak Ustadz berkenan mendampingi kita. Ya Allah. Ini kayaknya anu apa minder semua ini Pak Ustadz. Belum, belum, Bu, ya. Kayak mesin diesel ini Pak Ustadz. Insya Allah nanti Ya, pada ya. sudah panas mungkin laju. Mohon. Oke. Yaitu Ya. mungkin
nanti penguatan-penguatan pada rumus bagaimana memudahnya kita di masa tua ini, lidah rasanya begitu kaku, ada yang hampir putus asa lalu malas belajar. Itu kan kejadian yang biasa kita hadapi ya Pak Ustadz. Merasa sulit atau kadang juga merasa sudah betul padahal belum gitu kan, itu masalah-masalah yang sering saya hadapi secara pribadi gitu. Jadi saya ingin juga mengajak teman-teman semua karena teman-teman ini Pak Ustadz setiap pagi mendampingi anak-anak kita mengaji di kelas. Alhamdulillah. Jadi makanya saya buat inisiatif untuk Bapak Ibu gurunya apa namanya dikuatkan dulu lah gitu kan. Bapak Ibu gurunya dikuatkan dulu sehingga ada kepercayaan lebih lebih diri pada saat mendampingi anak-anak 30 menit mengaji. Baik itu di masa bulan puasa atau Ramadan ini ataupun di setiap harinya Pak Ustadz. Jadi kami memundurkan jam pelajaran. Ini juga arahan Bapak Gubernur ya Pak Ustadz, kami mengaji setiap pagi. Nah, jadi bagaimana anak-anak bisa mengaji dengan baik kalau Bapak Ibu guru sendiri kadang masih perlu penguatan. Nah, jadi biar ada motivasi lebih lah Pak Ustadz kita mendampingi anak-anak. Anak-anak itu beragam, Bapak Ibu gurunya juga beragam Pak Ustadz kemampuannya, ada yang sudah sangat pintar, bagus mengajinya, ada yang juga sedang-sedang saja. Nah, jadi kalau anak-anak lebih parah lagi Pak Ustadz, ada yang belum bisa sama sekali. Tapi ada juga yang luar biasa sudah menjuarai tingkat kabupaten untuk tilawah. Nah, rata-rata SMA 1 itu mendominasi untuk prestasi MTQ. Nah, makanya jangan hanya murid yang berprestasi, saya berharap juga gurunya. Itu ya harapannya. Mohon dukungan doanya Pak Ustadz, terus-menerus mendampingi kami, sabar, karena beginilah kami di daerah ya Pak Ustadz ya. Mohon maaf bila banyak Ya hal Allah. yang belum berkenan di Pak Ustadz. Jadi mudah-mudahan semangat kami nanti bertambah kembali semakin hari, semakin mendekati akhir Ramadan nanti semakin semangat, bukan semakin kendor gitu. Insya Allah. Sepertinya tidak ada yang bertanya, tidak ada yang mudah-mudahan kalau ada yang bertanya silahkan raise hand. Nah, masih masih malu. Oke, nanti Ya. ketemu lagi kita di hari Enggak. Selasa, Selasa, ya. Selasa. Oke, Oke, hari oke. Selasa. Nanti untuk yang ke anak-anak, Pak Ustadz, mungkin kalau berkenan nanti kita diskusikan waktunya, nggih. Iya, Satu hari, insyaallah. entah Selasa, Kamis, atau Sabtunya kita ambil Ya, untuk anak khusus. apa anak-anak, Pak Ustadz. Berkenan Eh, pada jam 7 pagi mm, dimulai pembelajaran mengaji itu dan sampai 30 menit atau kita tambahkan 1 jam paling tidak nanti Pak Ustadz mm. memberi penguatan. Insyaallah. Oh, Insyaallah. iya, nanti kita diskusikan kembali waktunya. Oke. Makasih Ya, Pak Ustadz. insyaallah. Oke, Bisa. silakan kalau ada yang ingin disampaikan terakhir, monggo. Ya, jadi terakhir saya sampaikan pada ini para guru semuanya. Guru itu bagikan kertas putih yang tidak difotokopi. Nah, ya, kertas putih yang tidak difotokopi. Bayangkan kalau yang difotokopi itu kertasnya putih, tulisannya tajam, hasilnya pun tetap tajam. Hasil itu adalah murid siswa kita. Dan kita bayangkan andai kata kertasnya putih lalu tulisannya buram. Lalu di copy, gimana hasilnya? Masa lebih cerah? Tidak. Tidak akan lebih cerah, malah lebih buram yang terjadi. Nah, gitu. Analoginya seperti itu, ya. Jadi pastikan, ya. Dan guru adalah ujung tombak dalam mencerdaskan anak bangsa. Maka kuatlah dengan profesi ini, karena profesi guru adalah profesi yang mulia di mata Allah dan Rasulnya. Itu. Jadi senang sekali karena bisanya presiden karena sekolah, ya. Dan persyaratan jadi presiden ya harus bersekolah, ya kan? Harus ada ijazah dan seterusnya. Jadi ini kita adalah di fotokopi,
Ya nanti fotokopi santri-santri kita, murid-murid kita ya. Kalau kita itu punten buram, hasilnya lebih buram, kasihan. Jangan sampai kita itu mewariskan apa anak-anak menjadi korban karena kita itu fotokopinya buram. Nah, gitu kira-kira. Ya, mudah-mudahan. Terus yang terakhir adalah jangan sampai menunda untuk meningkatkan kualitas baca dan belajar Al-Quran. Penundaan sesaat sejatinya pelecehan terhadap Al-Quran. Pelecehan terhadap Al-Quran, penundaan sesaat. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi ini kita karena berprofesi sebagai guru dalam tingkatan-tingkatannya, ya maka tetaplah bernuansa untuk menambah wawasan tentang Al-Quranan, yaitu menambah lebih spirit kita untuk mengajar, dan di balik itu semua ada pahala di sisi Allah. Luar biasa. Ya, ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu aja Bu, ya. Mudah-mudahan puasa kita sempurna, diterima Allah, dapat ridhonya. Teman-teman di sini di sana juga tetap semangat ya untuk mengajarkan anak didik dengan cara-cara yang tetap ikhlas ya, penuh dengan etika ya, dan ujungnya adalah mardhotillah, semoga mendapat ridhonya. Insyaallah. Insyaallah. Mangga. Makasih. Saya Terima kembali kasih pada Ibu Pak lagi. Ustadz. Kita tutup dengan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggih, matur suwun Pak Ustadz, sehat selalu. Sami-sami insyaallah nggih. Di hari Selasa pagi Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Barakallah.